Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami untuk memenuhi mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah tentang Dotrophyta. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu saya sendiri Mardia sebagai moderator, yang kedua Rusmayanti Panes sebagai pemateri pertama, Dina Harfareza sebagai pemateri kedua, dan Debbie Yuswanti Putri sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita persembahkan pemateri untuk menyampaikan materi-materinya. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Saya Rusmayanti Pane, NIM 19010002. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan definisi dari Rhodophyta dan ciri-ciri dari Rhodophyta. Baiklah, yang pertama sekali saya akan menjelaskan definisi dari Rhodophyta. Rhodophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu rhodos, berarti merah. Jadi Rhodophyta berarti ganggang merah atau red algae. Berbeda dengan film lainnya, film ini tidak mempunyai tahapan flagella dalam siklus hidupnya. Anggota film ini mempunyai pigmen fotosintetik berupa phycobilin yang terdiri dari phycoerythrin atau pigmen merah dan phycocyanin atau pigmen biru. Selain dua pigmen tersebut, Rhodophyta juga memiliki klorofil A dan B serta karotenoid. Phycoerythrin merupakan pigmen yang paling dominan sehingga menyebabkan warna talus ganggang ini menjadi merah. Meskipun demikian, tidak semua ganggang ini berwarna merah. Di laut dalam, ganggang ini mempunyai warna ungu hampir hitam, pada kedalaman sedang berwarna merah cerah, sedangkan pada air yang sangat dangkal berwarna agak kehijauan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari Rhodophyta. Rhodophyta secara spesifik memiliki ciri sebagai berikut, yaitu 1. Mengandung kloroplas berisi phycoerythrin lebih banyak dibandingkan klorofil, ada karotenoid, sedikit phycocyanin. Yang kedua, kebanyakan hidup di air laut, yaitu laut dalam yang hanya dapat dicapai oleh cahaya bergelombang pendek. Hidup sebagai bentos, melekat pada substrat dengan benang atau cakram pelekat. Yang ketiga, bersifat autotrof, tetapi ada yang heterotrof. Yang heterotrof tidak berkromatofora dan hidup sebagai parasit pada ganggang lain. Yang keempat, hasil asimilasi berupa tepung Floridae atau mirip glikogen dan fluoridosida atau senyawa gliserin dan galaktosa serta tetes minyak. Kadang terdapat pirenoid. Yang kelima, dinding sel ganggang merah terdiri atas selulosa sebelah dalam dan pektin berlendir sebelah luar. Yang keenam, bentuk talus beraneka ragam dengan jaringan tubuh yang belum bersifat parenkim tetapi hanya berupa plerenkim. Perkenalkan, nama saya Debbie Yuswanti Putri, NIM 19010005. Di sini saya ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi kedua, klasifikasi Rhodophyta, yaitu terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama, anak kelas Bangiae, yaitu talus berbentuk benang, cakram atau pita dengan tidak ada percabangan yang beraturan. Kelas yang kedua yaitu kelas Floridae, yaitu talus yang masih sederhana tapi umumnya hampir selalu bercabang-cabang dengan beraturan dan mempunyai beraneka ragam bentuk seperti benang, lembar-lembaran, dan percabangannya menyirip ataupun menggarpu. Materi yang ketiga atau materi selanjutnya yaitu sistem reproduksi dan manfaat alga. Di sini sistem reproduksi alga Rhodophyta yaitu perkembangbiakan dapat secara aseksual, yaitu dengan pembentukan spora, dan dapat pula secara seksual dengan pembentukan oogami. Yang itu reproduksi seksual terjadi melalui pembentukan dua anteridium pada ujung-ujung cabang talus, sedangkan reproduksi aseksual terjadi dengan membentuk tetraspora. Baiklah, langsung saja pada materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat alga merah untuk perindustrian.
yaitu Corallina officinalis, berwarna merah muda hingga kekuningan, tetapi berubah putih bila kering dan terkena cahaya matahari. Talus berruas-ruas dan banyak mengandung zat kapur, tetapi mudah patah. Corallina officinalis digunakan dalam industri kosmetik. Baiklah, langsung saja pada materi selanjutnya, yaitu manfaat alga untuk farmasi. Zat alga memiliki berbagai aplikasi medis. Seharusnya digunakan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan jumlah sel-sel darah putih. Properti ini dapat dikaitkan dengan polisakarida sulfat yang ditemukan dalam ganggang merah. Polisakarida sulfat adalah karbohidrat kompleks yang mengandung belerang. Mereka merangsang agen antitumor dan interferon, sebuah protein antivirus yang mencegah replikasi virus. Mereka memperkuat sistem kekebalan tubuh, terutama terhadap serangan virus. Untuk sumber nutrisi, alga merah digunakan sebagai bahan baku makanan karena di dalam alga merah ini mengandung bahan-bahan organik yaitu seperti kaya akan vitamin A, C, B6, B12, zat besi, fluor, serta sebagai sumber protein. Zat alga dapat mengurangi tingkatan kolesterol dan lemak dalam darah. Ganggang merah juga digunakan dalam pembuatan agar-agar. Zat seperti gel yang memiliki kegunaan beragam dalam industri makanan, sebagai pengental dan adiktif dalam es krim, makanan pencuci mulut, dan sup. Baiklah, sampai di sinilah hasil diskusi kami.